Gimana ya? Kadang-kala Dika ngerasa kalau Dika sendiri itu juga bingung menyebutnya apa ya. Ya dari Everglow, Sorot Lampu Kota, Kategori Hidup, Foto Tanpa Bingkai, dan Makna Persimpangan, sampai film Dika ini. Dika kadang-kala bingung, apa memang layak ya ini disebut film? Kadang-kala Dika merasa seperti itu. Dan untuk sekarang ini lagi apa ya? Kali ini lagi selesai mau mengerjakan film Dika berikutnya. Dan film yang Dika kerjakan ini bukan yang Dika rencanakan seperti yang ada di Dikshort episode kedua kalau nggak salah. Ini adalah film baru. Dika baru nulis film baru yang judulnya Lebih Dari Temanmu. Dan tetap sama, ini konsepnya sama seperti biasanya. Ditulis sendiri, dikarang-karang sendiri, lalu diperan-perankan sendiri juga. Ya walaupun minta bantuan sepupu Dika si Dimas, kadang-kala juga ikut membantu dalam andil dalam proyek Dika. Ya untungnya lah ada ya yang bantu ngambilin gambar sih. Kalau nggak ada yang bantu ngambilin gambar ya Dika nulis panjang-panjang gini panjang-panjang seperti ini nggak ada gunanya juga. 2017 pertengahan. Pegang kamera langsung, disuruh pegang kamera tak pertama nih kak, pegang kamera biasa. Sebelumnya aku awakmu itu punya dasar kalau nggak kerja video. Nggak ada sama sekali, nggak blas. Ya ono pasti nih, soalnya kan aku sendiri kan nggak ada apa namanya, nggak ada basic pegang kamera sama sekali. Memang Nol. Tapi enak nggak dari Mas Dika? Ya ono enak-enak, gak enaknya sih. Nah, nggak enaknya? Gak enaknya Mas Dika itu cerewet. Ngene lho kok lah, kok ngene lho. Layaknya seorang Saudara. Kalau di luar itu waktu cerewet itu di luar Kadang. Orang yang paling biasa bantu itu temen Dika, sahabat Dika si Friket, dan sepupu Dika si Dimas. Ini dua kameramen yang menurut Dika ini luar biasa banget. Walaupun Dimas basicnya dari awal, Dika merasa kalau dia luar biasa banget. Untuk orang yang sama sekali tidak punya basis dalam pengambilan gambar, pun nggak punya basis dalam video, dia bisa apa ya? Bisa paling nggak bisa sesuai ekspektasi Dika itu sudah keren banget untuk itu. Dan Dika sebenarnya seneng sih. Dika sebenarnya seneng ada yang mau pengen ikut belajar bikin sini, seneng sih. Gak apa-apa, nimbrung aja belajar. Terus seneng sekali. Kayak si Dimas memang awalnya Dika ngajak, ya aja asal yang penting kan Dika tanya, ayo ikut. Dia katanya nggak bisa mas, cuma kamu bisa megang kamera kan. Ya kalau megang aja bisa, ya udah. Modal bisa megang aja ya udah. Dan seiring dengan berjalannya waktu dia menunjukkan perkembangan yang bagus. Dan masih Dika percaya untuk Dika membantu Dika ngerjakan film Dika Lebih Dari Temanmu yang sebentar lagi mau Dika kerjakan, karena memang ya satu-satunya kameramennya itu. Kalau nggak Dimas ya Friket, sisanya ya Dika sendiri yang ngerjain. Dan dari situ kan kadang-kadang Dika berpikir gini, apalah ya sih ini dikatakan film, karena kan yang main itu aja. Sampai kemarin Dika memang ya seneng sih bisa bikin Makna Persimpangan 41 menit panjang, seneng dan ceritanya bagus. Cuma kadang-kadang Dika di suatu sisi berpikir sebagai penonton, ini pemerannya kok itu aja. Dan sebenarnya kok filmnya yang memainkan itu aja. Dari film Dika sebelumnya ya yang main Dika aja yang ada di frame itu. Dika yang nulis, Dika yang merankan, kayak modelnya asing sendiri. Dan sampai sekarang Dika merasa sebenarnya layak nggak sih itu disebut film.
adalah salah satu kendala Dika dalam pembuatan film Dika. Kendalanya di situ sebenarnya. Bener, kendalanya satu, kekurangan peran. Terus terang Dika merasa Dika pengen sih punya peran banyak, bisa ngajak siapa peran itu. Terus terang pengen banget. Karena ya itu tadi, semakin banyak peran kan semakin hidup itu film. Dika pengen banget. Dan sebenarnya sih bisa juga bisa juga ngajak peran. Cuma kan mau ngomongnya gimana ya, mau ngajaknya Dika itu nggak enak. Karena nggak enaknya apa? Ini memang non profit gitu loh, non profit nggak menghasilkan apa-apa, nggak menghasilkan duit, nggak menghasilkan apa. Jadi kan mau pengen ngajak itu apa ya? Pengen ngajak itu ya Dika sadar diri nih. Kedua ngerjakan semuanya dikerjakan sendiri, mulai ngedit, mulai apa ngerjakan sendiri. Karena memang dasarnya itu tadi. Cuma ya kendala intinya sih di peran sih. Di peran sampai Dika selalu berusaha kalau bikin film ini bagaimana meminimalisir peran gitu. Biar cuma filmnya tetap hidup, seakan-akan perannya banyak. Dalam film itu seakan-akan sampai peran itu masih bertahan. Dika berusaha seperti itu dalam tiap filmnya. Dan bagaimanapun caranya itu ribet, sumpah ribet. Kepala ya meletek rasanya. Delok tok padahal. Apa meneh sing garap. Dika sendiri yang ngerjain, dia nulis naskahnya, mengarahkan kameranya, memerankannya, ngedit, lalu bikin visual effects-nya dan upload. Wah, sebenarnya sih kalau capek sih capek, cuma seneng aja rasanya bisa. Ya memang begitulah berkarya, bisanya berkarya lewat situ ya. Konsekuensinya seperti itu ya, jalannya aja. Cuma seneng aja bisa merangkup semua hal, seneng aja. Ya kalau bahasa kerennya sih one man show. Dan Dika bangga sampai sekarang bisa seperti ini, bisa ngerjain sendiri. Dan apapun segala kendalanya itu. Cuman kendala yang paling dominan yaitu peran. Dan nomor 2 ini lupa. Dalam segi pengambilan gambar, Dika belum punya gimbal. Karena gimbal atau stabilizer elektronik itu harganya sangat mahal banget. Apalagi di masa sekarang sulit untuk menabung untuk beli gimbal yang harganya 8 jutaan. Daripada beli gimbal yang harganya 8 jutaan, lebih baik buat makan biar sehat, biar gak kena corona. Pada akhirnya Dika bertanya-tanya, apakah selama ini film-film Dika yang Dika kerjakan sendiri, Dika mainkan sendiri, Dika tulis sendiri, Dika kerjakan sendiri, Dika perankan sendiri, layak disebut sebagai film? Jawabannya ya ada di kalian. Terserah yang nonton bilang itu film atau enggak. Yang jelas Dika seneng banget bisa bikin karya seperti itu.